Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman Kristiani, kali ini kita mau belajar dari kisah seorang misionaris wanita yang bernama Amy Beatrice Carmichael. Ia lahir di desa kecil bernama Millis, Irlandia pada tanggal 16 Desember 1867. Ia adalah anak tertua dari 7 bersaudara. Lahir dari pasangan David Carmichael dan ibunya bernama Catherine, ayahnya sehari-hari bekerja sebagai tukang giling. Amy bertumbuh dalam keluarga yang sangat religius. Kedua orang tuanya berasal dari gereja Presbyterian yang sangat taat. Amy belajar di Harrogate Ladies College selama 4 tahun. Di sanalah ia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh ketika ia berusia 15 tahun. Ayah Amy memindahkan keluarganya ke Belfast ketika dia berusia 16 tahun, tetapi 2 tahun kemudian ayahnya meninggal. Sebagai anak yang tertua, ia mengemban tanggung jawab yang berat, terlebih karena ayahnya meninggalkan hutang yang cukup besar yang belum sempat ia lunasi. Selama di Belfast, pertumbuhan rohaninya semakin pesat, bahkan kemudian hari ia mendirikan pelayanan yang bernama Gereja Selamat Datang. Pada pertengahan 1880-an, Carmichael memulai kelas hari Minggu untuk melayani gadis-gadis yang bekerja di pabrik. Misi pelayanannya pun semakin berkembang pesat, sampai mereka harus membutuhkan aula besar untuk menampung 500 orang. Saat itu Amy melihat sebuah iklan menjual sebuah aula yang dapat menampung 500 orang seharga 500 pound sterling. Dia mendapat sumbangan 500 pound sterling dari Miss Kate Mitchell dan sebidang tanah dari pemilik pabrik. Setelah itu, ia mendirikan bangunan gereja yang diberi nama Welcome Home. Kemudian, ia menghadiri konferensi di Keswick pada tahun 1887. Dia mendengarkan Hudson Taylor, seorang misionaris Cina daratan yang sangat terkenal. Ia berbicara tentang kehidupan misionaris. Segera setelah itu, ia semakin yakin akan panggilannya melayani sebagai utusan misi. Kemudian ia melamar ke Badan Misi Cina Daratan yang dibentuk oleh Hudson Taylor di London, dan di situ ia bertemu dengan Geraldine, seorang misionaris yang fokus berprofesi sebagai penulis di Cina Daratan. Hal itu mendorong hatinya semakin yakin akan panggilannya. Dia sudah siap akan berlayar ke Asia, tetapi ketika hendak diberangkatkan, ia terganggu dengan kesehatannya, membuatnya ia tidak layak diberangkatkan. Karena ia mengidap penyakit neuralgia, yaitu penyakit saraf yang membuat seluruh tubuhnya lemas dan pegal, dan dapat mengharuskan seseorang harus berbaring sampai berminggu-minggu. Setelah pulih, Carmichael melakukan perjalanannya ke Jepang selama 15 bulan lamanya. Tetapi kembali ia jatuh sakit yang mengharuskan ia pulang kembali ke rumahnya. Kemudian ia berangkat lagi ke Ceylon, Sri Lanka, namun di situ ia tinggal dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian ia pergi ke Bangalore, India untuk pemulihan kesehatannya. Namun tak disangka, ia telah menemukan lokasi panggilannya dan ia melayani di sana seumur hidupnya. Pelayanan Carmichael yang paling terkenal adalah melayani gadis-gadis India, terutama menyelamatkan wanita muda dari pelacur paksa. Di kuil Hindu biasanya gadis-gadis muda didedikasikan untuk para dewa-dewa. Mereka biasanya dipaksa menjadi pelacur untuk mendapatkan uang bagi para imam-imam atau yang disebut dengan devadasi. Bahkan keluarga sendiri sering menjual anak-anak mereka ke kuil-kuil jika mereka tidak menginginkannya atau jika mereka membutuhkan uang tambahan. Carmichael sering mengatakan bahwa pelayanannya untuk menyelamatkan anak-anak di kuil Hindu. Itu dimulai ketika gadis bernama Prena, ia berhasil melarikan diri dari kuil. Kemudian, Amy Carmichael menyediakan tempat untuk berlindung dari ancaman mereka. Bahkan, memberikan perlindungan bagi orang yang bersikeras agar gadis-gadis itu dikembalikan ke kuil untuk melanjutkan tugas-tugasnya bekerja sebagai pelayan seks. Dan jumlah insiden seperti itu terus marak. Ketika anak-anak ditanya, apa yang membuat mereka betah dan tertarik tinggal bersama dengan Amy? Mereka paling sering menjawab karena cinta.
Mereka menyebut Ami sebagai ibu mereka. Di kemudian hari, Carmichael mendirikan yayasan yang diberi nama Dohnavur Fellowship. Yayasan ini telah mengubah kota Dohnavur menjadi tempat perlindungan kepada lebih dari 1.000 anak yang menghadapi masa depan yang suram. Ami Carmichael sendiri sangat menghargai budaya India. Ia mengenakan pakaian India, bahkan anggota dalam organisasi juga diharuskan mengenakan pakaian India, dan anak-anak yang diasuh pun diberi dengan nama India. Pada tahun 1913, Yayasan Dohnavur telah menampung 130 gadis, dan pada tahun 1918 ia menambahkan rumah baru untuk anak lelaki yang lahir dari hasil pelacuran kuil. Kemudian pada tahun 1931, ia mengalami kecelakaan, ia terjatuh dan terluka parah, yang mengharuskan dia terbaring di tempat tidur selama 2 dekade terakhir hidupnya. Namun, di tempat ia berbaring, ia terus menginspirasi orang-orang dengan menulis buku, serta merevisi bukunya yang lain yang telah terbitkan sebelumnya. Pada tanggal 18 Desember 1951, Ami Carmichael meninggal dunia di India pada usia 83 tahun. Teladannya sebagai misionaris telah mengilhami orang-orang Kristen pada zamannya. Dan pada tahun 1948, pemerintah India secara resmi melarang prostitusi di kuil. Pelayanan Dohnavur Fellowship terus berlanjut sampai sekarang ini. Didukung lebih dari 500 orang staf, mereka memiliki luas tanah 400 hektar dan dijadikan sebagai program pembibitan, pembangunan sumber daya manusia, dan membangun rumah sakit. Sekian dulu teman-teman kisah perjuangan Ami Carmichael. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberi inspirasi baru. Terima kasih.